Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Velia Aisyah Aulia Putri dengan 3 digit NIM terakhir 132 dari kelompok 5. Halo teman-teman semua, pada video ini, kali ini juga, kita akan menjelaskan mengenai studi kasus International Peer Review Journal dengan menggunakan Science Direct. Mari simak video tutorial berikut untuk mendukung aktivitas pencarian informasi di perkuliahan teman-teman ya. Tapi, sebelum memulai video tutorial ini, kalian tahu nggak sih apa itu Science Direct? Science Direct adalah basis data artikel jurnal multidisiplin, peer review yang mencangkup penelitian di bidang sains, teknologi, kedokteran, ilmu sosial, dan humaniora. Nah, itu saja informasi singkat tentang Science Direct yang akan kita gunakan. Lalu, memasuki ke langkah yang selanjutnya adalah tutorial mengakses database jurnal menggunakan akun SSO. Yang pertama, tentunya adalah membuka laman SSO melalui situs sso.undip.ac.id. Yang kedua adalah scroll ke bawah, lalu klik aplikasi layanan, dan jurnal yang dilanggan Undip. Lalu pada langkah terakhir dari ini adalah jika sudah berada di halaman e-resources Undip, di sini terdapat 10 database jurnal yang telah disebutkan tadi. Lalu kita akan memasuki ke tipe pencarian informasi. Di sini akan saya berikan sedikit teori sebelum mengaplikasikan pada Science Direct. Dalam proses temu balik informasi atau biasa disebut dengan information retrieval, ada 9 tipe desain pencarian informasi, yaitu autocomplete, best first, federated search, phased navigation, pagination, actionable result, basic search, advanced search, and browse. Yang akan kita jelaskan dan praktekkan apa yang menjadi pembedanya pada pencarian basic search dan advanced search. Pada kegiatan pencarian informasi, langkah pertama adalah memasukkan kata kunci dengan query yang telah kita tentukan. Setelah membuat kata kunci dan membagikannya ke dalam beberapa query, setelah itu kita akan langsung melakukan penelusuran terhadap query tersebut dengan metode desain pencarian informasi. Langkah kedua adalah melakukan pencarian informasi berdasarkan query yang sudah ditetapkan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang autocomplete. Pencarian autocomplete adalah fitur yang memudahkan pengguna untuk bisa mendapatkan saran atau rekomendasi pencarian saat pengguna sedang mengetik query atau kata kunci ke dalam mesin pencarian. Fitur ini bisa membantu pengguna yang masih bingung atau belum mendapatkan query yang cocok. Kita akan mencoba fitur autocomplete ini. Di sini kita akan mencari informasi di find title atau keyword dan di jurnal atau book title tentang information literacy. Maka akan muncul ribuan results dan di bagian jurnal atau book title ada ratusan results. Yang kedua adalah best first. Best first adalah fasilitas yang disediakan oleh search engine yang dimana dapat menyajikan serta mengurutkan result yang relevan dari hasil penelusuran kata kunci yang dimasukkan. Pengaturan dalam Science Direct ini dapat berdasarkan tanggal terbitan terbaru atau relevansi kata kunci yang dimasukkan. Di sini kita menggunakan query information literacy di kolom find articles or keyword, lalu kita search. Kemudian muncul banyak hasil yang kita urutkan berdasarkan relevansi dan tanggal di sorted relevance. Jika kita mengurutkan berdasarkan relevansi, maka hasil yang berada di bagian atas itu merupakan hasil yang relevan atau sesuai dengan kata kunci yang kita masukkan. Kita juga bisa mengurutkan berdasarkan tanggal dan hasil yang muncul di bagian atas merupakan jurnal yang baru saja terbit. Lalu yang ketiga adalah federated navigation. Ini merupakan fitur yang mengantarkan kita kepada informasi yang ingin kita cari dengan lebih spesifik. Fitur ini dapat memperbaiki dan mengklasifikasikan query yang sudah dimasukkan. Tujuannya untuk mempersempit hasil temuan sehingga mudah ditemukan. Di fitur ini, kita akan menggunakan Refine By yang bisa dipilih di antara banian pilihannya yang merupakan fitur task navigation. Kita tinggal menyesuaikan apa yang mungkin kita temukan. Misal, ingin mencari jurnal yang dari tahun 2024. Maka, results-nya akan berkurang jika kita menggunakan fitur ini. Lalu, kita bisa memilih tipe artikelnya. Lalu, subjek areanya, maka hasil pencarian informasinya akan lebih dipersempit. Dengan fitur ini, akan memudahkan kita dalam mencari informasi yang dibutuhkan. Yang keempat adalah pagination. Fitur ini merupakan sebuah fitur web untuk membatasi tampilan data agar tidak terlalu panjang dan lebih rapi. Jadi, dengan menggunakan fitur pagination ini, kita dapat lebih mudah dan terbantu dalam menemukan artikel-artikel yang sesuai dengan kebutuhan kita. Ketika kita sudah menemukan query-nya, maka akan banyak sekali muncul result-nya. Di bawah artikelnya, kita bisa melihat ada view PDF, abstract, extracts, and export. Di sini, kita juga bisa melihat abstraknya terlebih dahulu tanpa kita harus membuka atau mendownload PDF-nya. Dan disitulah kita sudah mendapatkan gambaran tentang isi dari jurnal ini dan kita bisa mempertimbangkan dengan informasi yang kita butuhkan. Yang kelima adalah actionable result.
Fitur ini merupakan fitur yang disediakan oleh search engine untuk menikmati hasil pencarian berbagai format, seperti download, translate, export, dan lain-lain. Pada laman hasil pencarian kalian nantinya akan muncul beberapa hasil pencarian. Action ini dapat kita temukan pada view PDF. Lalu, kita mengklik PDF, setelah itu muncul jurnalnya. Kemudian, kita dapat melihat informasi yang kita cari itu apakah sudah sesuai dengan PDF ini atau belum. Lalu, kita juga dapat membaca secara lengkap di dalam PDF ini, dan terlebihnya juga bisa mendownloadnya. Lalu, yang keenam adalah Basic Search. Ini merupakan fitur yang sangat mudah diterapkan dalam mencari informasi. Misalnya, kita bisa memilih mau menggunakan find article or keyword, author name, jurnal atau book title, volume, issue, dan page. Kemudian kita masukkan query-nya lalu muncul result. Lalu yang ketujuh adalah Advanced Search. Merupakan fasilitas penelusuran berupa penyaringan yang menyediakan berbagai pilihan fitur pencarian atau penelusuran berdasarkan kata atau angka yang dimasukkan. Setelah kita memasukkan query di search box, lalu kita klik Advanced Search. Di situ ada pilihan jurnal atau book title, year, author, author affiliation, volume, issue, dan page. Misal, kita mencari artikel tentang information literacy. Kemudian, kita pilih tahun 2022. Lalu akan muncul banyak result yang terpanggil. Dan yang terakhir adalah browse. Pada fitur ini, Science Direct memfasilitasi 3 cara browse. Yang pertama, browse by subject. Yang kedua, browse by publication. Yang ketiga, browse by topic. Jika kita sudah berada di halaman Science Direct ini, kita scroll ke bawah. Di situ ada Physical Science and Engineering, Life Science, Health Science, dan Social Science and Humanities. Kemudian kita scroll ke bawah lagi, di situ kita bisa menemukan Browse by Publication, ada A sampai Z atau 0 sampai 9. Kemudian kita coba scroll lagi ke bawah, kita akan menemukan Browse by Topic di Explore Science Direct. Nanti akan muncul beberapa topik yang telah disediakan. Kita bisa memilih di antaranya tergantung apa yang kita butuhkan. Misal, kita masih ragu dengan query-nya. Lalu kita mencari di subjek. Misalnya juga nih, kita pilih pencarian di subjek Social Science and Humanities. Setelah itu, kita pilih di Social Science, kemudian muncul Publication Title. Misal di sini kita menggunakan awal huruf L, kemudian akan memunculkan puluhan atau ratusan publication. Setelah itu, kita tinggal memilih informasi mana yang kita cari yang sekiranya relevan dengan tentang apa yang kita butuhkan. Terus, kita juga bisa milih salah satu results tersebut. Di sini juga kita bisa menemukan berbagai artikel yang terpanggil dari yang kita cari. Kemudian kita kembali lagi ke Advanced Search. Selanjutnya kita mencari informasi dengan 2 kata kunci, yaitu Information Literacy dan Library, yang akan diterapkan di fitur Basics dan Advanced Search pada portal. Yang pertama, kita pakai yang basic terlebih dahulu. Di sini 2 kata kunci tersebut dikembangkan untuk menjadi kalimat yang saling berkaitan, seperti Integrating Information Literacy into the Science Curriculum. Lalu kita search, dan akan muncul ratusan results yang terpanggil. Kemudian, kita coba lagi di kata kunci Information Literacy and Science Curriculum. Selanjutnya, saya akan menggunakan query Information Literacy or Science Curriculum. Lalu, akan muncul ratusan ribu results. Di penggunaan OR ini sangat berbeda dengan AND. Penggunaan AND akan mempersempit informasi yang kita inginkan. Di sini, saya akan membandingkan dengan Basic Search dan Advanced Search. Di kolom search box sudah ada query Integrating Information Literacy into the Science Curriculum yang akan kita ubah ke tahun publikasinya yang terbaru. Kemudian klik Enter dan akan memunculkan ratusan results sebelumnya yang ada ribuan results. Lalu terlihat di sini bahwa hasilnya agak berkurang, tidak sebanyak yang tadi menggunakan Basic Search. Penggunaan tahun di sini akan membuat hasil publikasinya menjadi lebih ringkas dan lebih sedikit. Nah, terlihat tadi kita sudah menggunakan Science Direct dengan beberapa fiturnya. Kita bahas kelebihan Science Direct dulu. Kelebihan yang pertama adalah koleksi luas. Science Direct menyediakan akses ke jutaan artikel, full text dalam jurnal dan buku per bab dari berbagai bidang ilmu. Yang kedua, konten berkualitas. Jurnal yang tersedia di Science Direct adalah jurnal peer-reviewed, yang artinya artikel telah melalui proses peninjauan oleh pakar sejawat, sehingga terjamin kualitas dan keasliannya. Yang ketiga adalah fitur pencarian canggih. Science Direct merupakan fitur pencarian yang memudahkan pengguna menemukan artikel yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Fitur ini terintegrasi dengan sumber lain seperti audio, video, dan dataset. Dan kelebihan yang terakhir adalah aksesibilitas. Meskipun akses penuh ke artikel seringkali memerlukan langganan atau pembelian individual, Science Direct tetap menyediakan akses gratis ke abstrak artikel. Selain itu, perpustakaan universitas atau lembaga penelitian pengguna mungkin menyediakan langganan Science Direct yang bisa pengguna gunakan. Di samping kelebihannya yang banyak, Science Direct juga memiliki beberapa kekurangan yang perlu diperhatikan penggunanya. Seperti yang pertama adalah biaya. Akses penuh ke artikel-artikel di Science Direct biasanya mengharuskan individu atau institusi untuk berlangganan. Biaya berlangganan ini bisa mahal, terutama bagi pelajar dan peneliti perorangan.
Yang kedua, tidak semua konten open access. Science Direct menyediakan akses gratis ke abstrak artikel, tetapi untuk mengakses full teksnya, biasanya diperlukan langganan. Ini dapat membatasi akses bagi pengguna yang tidak memiliki akses institusi. Yang ketiga adalah antarmuka pengguna. Beberapa pengguna mungkin menemukan antarmuka Science Direct sedikit rumit atau kurang intuitif untuk dinavigasi. Oh, selain itu perlu diingat juga potensi jurnal predatornya. Meskipun Science Direct memiliki standar kualitas, tetap penting untuk waspada terhadap jurnal predator yang mungkin ada di platform. Pilihlah jurnal dengan reputasi yang baik dan terindeks oleh lembaga pengindeks terpercaya. Walaupun ada kekurangannya, Science Direct tetap menjadi sumber informasi ilmiah yang valuable. Dengan mengetahui keterbatasannya, pengguna bisa memanfaatkan Science Direct secara optimal untuk keperluan riset dan belajar. Nah, setelah teori dan praktik yang sudah kita lihat dari saya lakukan, dapat disimpulkan kalau dengan menggunakan portal jurnal Science Direct, para pencari informasi, terutama mahasiswa seperti saya dan kita, akan sangat terbantu dalam menggunakan jurnal, buku, dan sumber daya lainnya. Ini terutama berlaku untuk mahasiswa yang merasa kesulitan menggunakan jurnal yang relevan. Selain itu, ada banyak fitur dan trik yang tersedia. Jika kita memahami dan mempelajari dengan seksama, mencari informasi di Science Direct akan mudah. Salah satu fitur yang sangat bermanfaat adalah pengguna dapat mendownload file jurnal dalam bentuk PDF yang memudahkan untuk mengetahui isi jurnal secara keseluruhan. Dan selain itu, Undip menyediakan akses login gratis yang memungkinkan siswa atau mahasiswa untuk mendownload file secara gratis. Sekian penjelasan dan praktik dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!